Assalamualaikum, salam kenal ya. Saya Nurul Syarifah, boleh dipanggil Bu atau Kak gitu ya, supaya lebih akrab aja. Nah, nanti saya itu yang akan mendampingi Anda atau kamu mungkin ya di proses penulisan skripsi. Judul yang sudah kamu pilih sebenarnya ini cukup bagus ya. Ada di analisis pengaruh user interface terhadap kepuasan pengguna aplikasi mobile. Jadi topiknya itu lebih ke UI UX gitu ya. Nah, kalau kita melihat dari segi kelayakan, apakah judul ini layak diangkat untuk menjadi skripsi? Saya rasa sangat layak. Kenapa? Karena beberapa pertimbangan ini ya sudah saya petakan. Tema UI UX ini memang sangat aktual dan relevan di era teknologi digital, terutama di ranah mobile gitu ya. Karena memang sekarang aplikasi itu banyak di develop secara mobile gitu untuk kemudahan penggunaan. Lalu selanjutnya ada banyak aplikasi mobile yang datanya itu mudah didapat. Nah, e-learning untuk pendidikan itu biasanya relate dengan warna apa sih? Misalkan biru laut, hijau, dan lainnya gitu ya. Nah, atau mungkin lebih baik lagi di objek penelitian kita itu sudah mempunyai brand gitu ya, brand atau logo. Nah, kita bisa ambil warnanya dari situ. Nah, untuk selanjutnya Nah, ini contoh dari metode SUS yang sudah pernah saya gunakan di penelitian ya untuk topik UI UX. Nah, jadi di sini sudah ada template-nya. Teman-teman itu tinggal membuat pertanyaan. Nah, pertanyaan ini berasal dari variabel yang akan teman-teman gunakan. Misalkan kalau si responden itu menjawab terlalu rumit, ia sangat setuju nilainya 5, maka hasil grade-nya itu akan rendah, skornya akan kecil. Nah, bagaimana apa yang terjadi kalau skor susnya kecil, maka grade-nya juga akan rendah. Nah, ini kategorinya ya. Semakin grade-nya baik, maka kategorinya akan excellent gitu. Nah, nantinya dari semua jawaban ini, misalkan untuk contohnya saya mengambil 12 responden ya. Nah, di sini kita rekap semuanya 12 responden itu rata-rata nilai skor susnya berapa? Misalkan 81,6. Dia masuk grade-nya A, kategorinya excellent. Nah, kita lihat lagi di sini. Excellent itu skor sus excellent. Nah, A, high usability, maka dikatakan dia itu berhasil sistemnya untuk digunakan gitu ya. Tulisan gitu. Judul kan sudah ada nih. Judul sudah ada, kita tinggal masuk ke latar belakang. Nah, latar belakang itu kita menulis apa saja di bagian latar belakang. Yang pertama itu biasanya diawali dari namanya fenomena saat ini atau fenomena nyata. Misalkan dimulai dari tingginya kebutuhan akses aplikasi mobile pada pengguna bla bla bla. Nah, di situ bisa mengantarkan kita untuk menggali ya, sebenarnya ada masalah apa atau peluang perbaikan apa gitu. Nah, selanjutnya dari nanti di latar belakang itu akan ditutup dengan apa? Ditutup dengan tujuan penelitian kita. Sudah dari fenomenanya, kebutuhannya, kita membuat penelitian itu bisa jadi untuk memecahkan masalah atau mungkin sekarang tidak masalah tapi ada namanya peluang perbaikan gitu ya. Nah, nanti ditutup dengan tujuan penelitian. Tujuan penelitian kita itu untuk apa? Misalkan untuk menganalisa UI UX terhadap kepuasan pengguna gitu. Kenapa harus dianalisa? Misalkan untuk mengembangkan aplikasi yang lebih ramah pengguna gitu ya. Nah, mungkin itu ada pertanyaan nggak? Kalau tidak ada, kita lanjut apa sih yang perlu kita lakukan ya supaya proses diskusi kita ke depan itu bisa lancar dan tentunya yang sangat diharapkan itu kamu itu bisa lulus secara on time atau tepat waktu gitu ya. Nah, nanti saya sebagai pendamping gitu ya yang akan mendampingi di proses penulisan skripsi ini. Tentunya di kampus kan ada dosen pembimbing ya. Nah, ini memudahkan teman-teman untuk menghadap ke dosen pembimbing itu tidak mentah sekali datanya gitu ya atau hasil tulisannya gitu. Tetap kita akan mengikuti arahan dari dosen pembimbing sampai nanti ACC gitu ya. Nah, apa saja strategi yang perlu kita lakukan? Yang pertama itu kita perlu membuat timeline gitu ya. Misalkan kita itu akan membuat kesepakatan dalam 3 minggu atau 1 bulan itu sudah masuk dalam proses bab 4 misalkan ya. Misalkan tuh.
Nah, itu jadi intinya tidak bisa kita loncat-loncat ya. Misalkan minggu 1 langsung ke bab 4. Kenapa nggak bisa? Karena kita harus memperkuat fondasinya dulu dari awal ya. Dari proposal kita sudah tahu gambarannya kita akan meneliti apa, objeknya apa, terus dengan menggunakan metode apa. Lalu selanjutnya di apa proposal itu biasanya ada namanya rumusan masalah, batasan masalah. Rumusan masalah juga harus bisa terjawab di kesimpulan. Batasan masalah itu membantu kita untuk tidak terlalu melebar gitu ya. Kita fokus pada masalah apa yang akan dipecahkan atau peluang apa yang akan kita ambil setelah penelitian ini gitu. Jadi semuanya itu harus berurutan. Bab 1 sampai bab 5. Bagaimana kalau loncat-loncat? Loncat-loncat ini akan mempersulit teman-teman sendiri karena mungkin bab 4 mungkin akan menyesuaikan lagi ke bab 1. Menyesuaikan intinya apa? Intinya sesulit apapun kita diskusikan bersama, tetap teman-teman juga harus mengerjakan. Karena nggak bisa saya mengarahkan teman-teman tidak mengerjakan itu nggak bisa ya, karena ini prosesnya pendampingan begitu. Teman-teman harus mengerjakan, harus effort. Kenapa harus ikut mengerjakan? Nah, itulah bedanya dengan joki ya. Kalau joki teman-teman mungkin praktis, tapi jangan salah nanti saat maju di ujian atau seminar proposal minimal gitu ya, itu pasti akan blank sekali. Akan kelihatan yang teman-teman mengerjakan sama enggak gitu ya. Jadi intinya terus berprogres saja. Dan feel free kalau teman-teman ada apa pertanyaan atau mungkin ada masukan, misalkan Kak Nurus tolong diperlambat bicaranya atau mungkin Kak Nurus bisa nggak kita selain via Zoom juga ada misalkan komunikasi secara tertulis, silakan kita diskusikan saja gitu ya, saling terbuka. Semoga ini membantu teman-teman untuk bisa lulus secara timeline sesuai dengan timeline gitu yang sudah disepakati gitu ya. Boleh teman-teman hubungi secara WA gitu ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.